Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, RI ini masuk daftar pencarian orang, DPO, alias buronan kejaksaan. Hal ini disangkut pautkan pada kasus korupsi pengadaan laptop corebok di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, periode 2019 hingga 2022. Nilai anggarannya mencapai 109 miliar rupiah. Dilansir dari tribunmedan.com, Kejagung pun akhirnya buka suara. Sebelumnya, di media sosial, beredar foto-foto dengan narasi Nadiem Makarim menjadi DPO dalam kasus pengadaan laptop. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar menyebut bahwa narasi yang beredar tidak benar. Harly membantah terkait kabar ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai DPO. Rumor Nadiem Makarim DPO tersebut bermula dari unggahan media sosial yang menyatakan Kejagung telah menetapkan Nadiem Makarim masuk DPO atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Tak hanya itu, dalam unggahan yang diposting akun Patris Budiman tersebut juga menarasikan bahwa penyidik Kejagung bersama TNI menggeledah apartemen milik Nadiem Makarim. Wah, tidak benar. Saya kira berita itu tidak terkonfirmasi dengan baik ya. Jadi tidak benar, kata Harly kepada wartawan, Senin, 2 Juni 2025. Selain itu, Harly juga menegaskan bahwa dirinya telah memastikan hal itu kepada penyidik di Jampitsus. Hasilnya, dijelaskan dia, bahwa hingga saat ini penyidik belum mengeluarkan penetapan apapun terhadap Nadiem Makarim. Karena saya sudah cek ke penyidik, yang bersangkutan, Nadiem, belum dipanggil dalam proses penyidikan ini. Apalagi, ditetapkan, DPO, jadi tidak benar, jelasnya. Tak hanya itu, dalam unggahan yang diposting akun Patris Budiman tersebut juga menarasikan bahwa penyidik Kejagung bersama TNI menggeledah apartemen milik Nadiem Makarim. Wah, tidak benar. Saya kira berita itu tidak terkonfirmasi dengan baik ya. Jadi tidak benar, kata Harly kepada wartawan, Senin, 2 Juni 2025. Selain itu, Harly juga menegaskan bahwa dirinya telah memastikan hal itu kepada penyidik di Jampitsus. Hasilnya, dijelaskan dia, bahwa hingga saat ini penyidik belum mengeluarkan penetapan apapun terhadap Nadiem Makarim. Karena saya sudah cek ke penyidik, yang bersangkutan, Nadiem, belum dipanggil dalam proses penyidikan ini. Apalagi, ditetapkan, DPO, jadi tidak benar, jelasnya. Lebih jauh Harly pun menjelaskan bahwa pengusutan kasus itu bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Ceromebok 2018 hingga 2019 hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Bahwa kondisi jaringan internet di Indonesia sampai saat ini diketahui belum rata, akibatnya penggunaan Ceromebok sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan asesmen kompetensi minimal, AKM, pada satuan pendidikan berjalan tidak efektif, katanya. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system, OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Akan tetapi saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Ceromebok. Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya, katanya. Lebih jauh Harly menuturkan, bahwa diketahui Kemendikbudristek mendapat anggaran pendidikan total sebesar Rp9.982.485.541.041 atau Rp9,9 triliun 2019 hingga 2022. Yang dimana jumlah tersebut diantaranya dialokasikan sebesar Rp3.582.607.852.050 atau Rp3,5 triliun untuk pengadaan peralatan TIK atau Ceromebok tersebut dan untuk dana alokasi khusus, DA, sebesar Rp6.397.877.689.000 atau Rp6,3 triliun. Atas dasar uraian peristiwa yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat. Yang dimana kata Harly hal itu dilakukan dengan cara mengarahkan kepada tim teknis yang baru agar dalam pengadaan TIK untuk menggunakan laptop dengan operating system Ceromebok dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, AKM, serta kegiatan belajar mengajar, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.